Kembali ke emas sebagai penyangga nilai barang adalah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Sahabat semua pasti sudah terinform kalau kita ingin menjadi negara besar, menjadi negara superpower, maka harus dapat dipastikan nilai mata uang Indonesia harus solid. Tidak ada yang tersolid mata uang kita selain menggunakan underlying atau backed by gold. Bahkan ide gila si Bosman adalah membuat gold aja sekalian sebagai alat tukar. Tidak perlu pakai mata uang lagi. Inilah mengapa sebagai penganut New Economic Model kita sudah membangun aplikasi Portable Gold Exchange atau alat tukar emas otomatis bernama Dinaran. Sahabat, awalnya Dinaran hanyalah alat jual beli emas sama dengan 20 perusahaan reseller emas lainnya. Tujuannya agar terjadi pembiasaan atas transaksi jual beli emas menggunakan digital. Kemudian dengan kastodian emas, kita menerima titipan emas tersebut bekerja sama dengan bank. Lalu dengan sistem digital tersebut masyarakat bisa menggunakan rupiah yang dititipkan atau emas yang dititipkan sebagai alat bayar rupiahnya atau bisa dikirimkan ke sesama akun untuk gramasi emasnya ditukarkan atau dikirimkan kepada sesama pengguna Dinaran. Dengan menjadi tempat penitipan atau kastodian baik rupiah ataupun emas fisiknya, rupiah diberikan kartu ATM sehingga bisa ditransfer kemanapun. Fisik emasnya selama ini dikirimkan ke seluruh Indonesia kalau dibutuhkan fisiknya untuk diambil. Kalau dititipkan ke kastodian Dinaran, maka rupiah bisa menjadi alat bayar dan bisa diambil melalui ATM. Kalau emasnya bisa jadi alat tukar. Menukar barang dengan gramasi emas, sistem inilah keunggulan Dinaran, yaitu fitur beri emasnya. Dan sebentar lagi akan hadir ATM Gold, di mana ATM tersebut Anda bisa ambil fisik emas setiap saat. Inilah revolusi. Ketika semua merchant mulai menerima emas sebagai alat tukar, maka dunia berubah telak. Namun kita tahu sampai nanti Newmind mendapatkan mandat, maka sistem transaksi emas sebagai alat tukar belum bisa bekerja penuh. Kita harus bersabar. Indonesia akan menjadi penguasa dunia pertukaran emas ketika Newmind mulai berkuasa. Di tahun 2025 kita akan punya dua sistem pembayaran rupiah dan pertukaran emas. Emas ibarat renminbi beredar di dalam negeri, rupiah seperti yuan beredar di luar negeri. Dan ketika digunakan jaminan negara, cadangan deposit emas yang di gunung sebagai underlaynya, maka e-gold adalah printing money tercanggih di dunia yang tidak ada satupun negara pun mempunyainya karena tidak ada cadangan deposit emas sebanyak Indonesia. Dinaran suatu hari akan diwakafkan ke negara untuk menjadi instrumen negara 100%. Bank Indonesia yang di bawah Kementerian Keuangan akan punya Nusantara Metal Bank sebagai underlying sistem gold transaksinya. Ya, masih mimpi sih sekarang, tapi 280.000 pelanggan Dinaran saat ini sudah paham apa manfaatnya. Di tahun 2025 mudah-mudahan sudah 280 juta nasabahnya yang semuanya untuk negara. Dalam bernegara, Amerika menggunakan strategi banyak muka untuk menaklukkan negara lain. Catatan yang kita sepakati adalah negara Amerika itu negara agresor. Banyak alat mereka untuk melakukan agresi dengan smart power-nya, seperti atas nama demokrasi, atas nama HAM, atas nama peacekeeping, menggunakan kekuatan dolar dan kendali negara lain dengan hutang memakai IMF, memakai World Bank, serta lembaga rating. Pengusaha besar Amerika melakukan hostile takeover ala Wall Street milik swasta untuk makan swasta negara lain. Private equity army dan defense kontraktor masuk ke sebuah wilayah sebelum kemudian mengambil sumber daya alam suatu negara, dan itu banyak sudah dilakukan. Libya disikat, Irak disikat, dan banyak negara lagi. Kemudian sisi lain, Tiongkok juga sama di dalam melakukan agresi ekonominya demi menghidupkan 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Tiongkok memakai 3 instrumen utama, yaitu mengendalikan hukum sebuah negara, mengendalikan media di negara yang akan dia incar, dan pejabat di suatu wilayah atau negara yang ditarget. Kemudian Tiongkok melakukan siraman ekonomi melalui BUMN Tiongkok, uang Tiongkok, SDM Tiongkok, dan teknologi Tiongkok. Indonesia kalau bersama Mardigu Nation Newmind akan juga merubah permainan. Kita tidak akan mau kena instrumen Tiongkok dan tidak akan pakai lagi instrumen Amerika. Jadi ketika mendapatkan mandat siapapun Newmind, maka saran terpentingnya akan diubah pertama-tama adalah posisi Bank Indonesia. Kemudian Kementerian Pertahanan. Kementerian tersebut bukan bertahan dengan menguatkan bedil persenjataan dan mesin perang fisik, namun membangun 5 garda penyerangan. Sungguh, apa yang saat ini manajemennya di Kementerian Pertahanan hanya 1/5 dibandingkan apa yang akan kita bangun dalam Kementerian Perang atau Minister of War atau Department of War ala Newmind. Di negara berdaulat dan negara besar, Kementerian Pertahanan manajemennya dan actionnya sudah berubah sejak 20 tahun yang
yang lalu. Indonesia sudah memiliki banyak panglima, menteri pertahanan, namun sayangnya semuanya old mind, kunonya kebablasan. Sekali lagi, ke depan bukan lagi Department of Defense. Itu hanya satu di antara 5 pilar Kementerian Perang Republik Indonesia versi New Mind. Dalam Kementerian Perang ada divisi propaganda luar negeri, ada divisi ekonomi luar negeri, ada divisi telekomunikasi, IT, warfare by others means, atau berbagai jenis perang seperti perang sel, terorisme, biological warfare, dan counter insurgency warfare akan melengkapi selain saat ini yang kita punya 3 matra militer, darat, laut, udara. Panglima tentara adalah wamen atau wakil menteri, atau bisa juga merangkap sebagai menteri pertahanan tergantung kebutuhan dan situasi serta kemampuan individu panglima tersebut. Dimana kalau panglimanya juga menteri perang, wamennya dari instrumen lain yaitu sipil yang berpengalaman luar negeri. Itu bisa juga. Atau dibalik, mana yang penting? Yang penting mereka paham, berani bertindak dan cepat mengambil keputusan. Department of Homeland Security adalah kementerian yang membawahi kepolisian. Kepolisian sekarang tidak direct ke presiden, tapi di bawah kementerian. Kementerian Homeland Security dan National Defense Council di bawah Menko Pertahanan Keamanan dan Perang, Menko PKP. Ini nomenklatur kementerian baru. 3 pilar Mardigu Nation itu sederhana. Itu diwakili 1 Menko Ekonomi dan SDM, 2 Menko PKP Hukum dan Politik, dan 3 Menko Kesra dan HAM. Di dalam membangun kekuatan serang, maka pasukan elit Densus Gultor menjadi 1. Densus di dalam, Gultor serang keluar, dan ofensif ke negara lain. Ini di bawah National Security dan Defense Council. Jadi kalau ada kementerian ditambah, pasti ada kementerian yang dikurangi atau ditutup. Maka Kementerian Tenaga Kerja akan jadi Dirjen Tenaga Kerja di bawah Kementerian Pendidikan. Juga Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Sosial akan hilang, langsung dikasih ke Pemda, dinas sosial di pemerintahan daerah masing-masing. Kementerian Peranan Wanita ditiadakan, masuk di bawah Menko Kesra aktivitasnya. Penggabungan beberapa kementerian juga dilakukan karena keterkaitan lebih mudah koordinasinya di bawah satu payung kementerian. Kementerian daerah tertinggal jadi dirjen di PUPR. Intinya kementerian saat ini akan berkurang 40% jumlahnya. Pastinya Kementerian BUMN akan ditutup. Perusahaan BUMN dikurangi jadi di bawah 20 dari 800 BUMN saat ini. Akan di-merger, ditutup, dijual ke publik IPO hingga mayoritas 100% dijual. BUMN langsung berada di bawah kementerian terkait. Misalnya Pertamina dan PLN di bawah Kementerian ESDM. Jadi New Mind akan mengembalikan semua fungsi alat negara sesuai Undang-Undang Dasar 45, di mana kementerian adalah jabatan politik dan sebagai regulator, tidak lagi sebagai operator. Kemudian pastinya swasta nasional pengusahanya termasuk UKM boleh membangun dan berbisnis sama dengan Pertamina serta PLN. Boleh punya sumur minyak sendiri, penyulingan minyak sendiri, distribusi hingga SPBU. Begitu juga di listrik, bisa membangun power plant sendiri, distribusi transmisi kabel sampai ke konsumen. Percayakah ternyata harga BBM bisa lebih murah dari sekarang, harga listrik bisa lebih murah dari sekarang, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena swasta yang bergerak. Makanya New Mind itu heavy on private, kalau Old Mind itu heavy on government. Bersama Old Mind, rakyat hanya disuruh nonton serta keprok-keprok tok. Bersama New Mind, UKM terbang menaklukkan dunia. Ketika ada pilihan pemenang karya arsitektural Istana Negara di calon ibu kota baru diumumkan, saya ilfil. Maaf ya, asli saya hilang feeling. Ilfil bukan pematung atau perupa yang karyanya luar biasa tersebut yang membuat saya ilfil, namun lebih karena keilmuan arsitektural ruang, bangunan tata kota yang bablas gak berkarakter itu yang saya lebih melihatnya tidak keren. Mungkin ilmu saya rendah, jauh lebih rendah dari si pemilih yang memenangkan karya perupa legendaris tersebut. Tapi dalam hati saya berkata, toh nanti kalau New Mind menjabat, ibu kota baru gak akan jadi kenyataan dan pindah ke Penajam tersebut. Terlalu mahal, tidak efisien, pemborosan, dan tidak berdampak dalam ekonomi makro dan mikro, memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru yang virgin tersebut. Saking perawannya, sampai-sampai gak ada sejarah napak tilas wilayah tersebut yang pas untuk storytelling ke anak cucu akan rencana
ke depan pantas ibu kota pusat pemerintahan itu berada di lokasi penajam tersebut. Kalaupun ada, perlu jangka yang sangat panjang. Bahkan banyak pengamat pertahanan yang berkomentar bahwa lokasi tersebut tidak memiliki kelayakan untuk dibuat ibu kota negara superpower. Menggeser pusat pemerintahan ke arah wilayah yang defenseless atau sulit dijaga karena banyak infrastruktur pertahanan dan keamanan yang belum siap, membuat berbahaya ibu kota berada di lokasi tersebut. Jadi pastinya karya arsitektural tadi nggak akan dilanjutkan oleh New Mind kalau nanti berkuasa. Bener deh, kalau hanya membangun komplek perkantoran mungkin desain tadi masuk. Namun membangun ibu kota, masa kayak membangun kota Alam Sutra, Serpong, BSD, Pantai Dakapuk, gitu sih modelnya. Membangun pusat pemerintahan itu membangun Wakandanya Black Panther. Sekali lagi, Black Panther ya, bukan Blackpink. Bener deh, kalau New Mind pusat pemerintahan tetap di utara Jakarta, bekas tanah reklamasi. Sekalian buat benteng laut utara Jakarta. 5.000 hektar itu New Wakanda. Full teknologi, full digital, paperless, kontrol satelit, telekomunikasi jalur baru, e-rupiah, digital aset, dan banyak lagi ke depannya yang dunia pemerintahan butuhkan. The real e-government. Masa membangun ibu kota di abad 21 kayak membangun properti perumahan gitu sih? Hanya casing doang. Malu-maluin aja nih bernegara kalau begini. Kembali ke lokasi penajam. Apa yang kita lakukan oleh New Mind? Tetap dibangun dan pasti dibangun oleh New Mind, namun dijadikan seperti kota Seattle. Penajam akan jadi Seattle-nya Indonesia, yaitu pusat perekonomian high-tech. Kalau sahabat ke kota Seattle di Amerika, kota ini benar-benar by design. Pusat teknologi seperti Boeing, Starbucks, dan banyak lagi infrastruktur ekonomi mendukung kota tersebut. Strategi ibu kota ke penajam jauh dibandingkan dengan strategi membangun kota Seattle. Nggak sedetail Seattle. Jadi nggak usah dilanjutin deh penajam. Sementara Seattle tuh hanya kota loh, bukan pusat pemerintahan sebuah negara besar. Lalu New Mind bagaimana rencana untuk penajam tengahnya Indonesia itu? Pertama, membangun pelabuhan laut dan bandara dengan 3 airstrip. Besarnya bandara tersebut adalah untuk 100 juta kapasitas penumpang per tahun. Kemudian swasta besar dunia dikasih fasilitas untuk membangun di sana tanpa pajak selama 25 tahun. Beri tax holiday di sana. Yakin pasti Disneyland akan membangun di sana. Universal Studio akan bangun di sana. Bangun pusat hiburan dan MICE di sana. Pusat kesehatan seperti di Penang, Malaysia dibangun di sana. Pusat kesehatan yang murah, efisien, dan dokter serta semua sarana kesehatan terbaik ada di sana. Semua warga tinggal di sana selama 10 tahun tidak bayar pajak di kota baru penajam. Bisnis tidak bayar pajak selama 10 tahun. Apapun mulai dari yang kecil-kecil hingga pabrik mobil, pesawat terbang, pabrik kapal laut, dan lain sebagainya free tax. Berlaku e-rupiah di penajam dan pendanaan lewat SWF e-rupiah printing money di penajam. 2.000 triliun dibanjiri di penajam dengan e-rupiah setiap tahunnya selama 15 tahun ke depan. Yakin pasti 2 juta populasi akan pindah dalam 5 tahun ini dan 10 juta populasi akan ada di 25 tahun dari sekarang. Indonesia di tahun 2045, penajam adalah darlingnya Indonesia. Kemudian pusat pemerintahan di pulau reklamasi yang sekaligus membangun Great Giant Wall, dam laut untuk menahan banjir Jakarta serta pertahanan laut utara pusat pemerintahan tersebut. Di sana adalah e-government pertama di dunia dan e-rupiah pendanaannya. Aduh, jadi kangen masa depan. Cakar-cakaran di Amerika semakin mengganas dan inilah masa kita menyalip di tikungan. Namun sekali lagi saya harus mengelus dada. Untung dada sendiri, bukan dadanya orang lain. Dalam arena kompetisi otomotif, maka menyusul lawan paling tepat adalah di tikungan atau ketika keadaan ubah cuaca turun gerimis. Misalnya, di kesempatan yang lalu kita sudah ingatkan, gerimis mengundang. Tapi mungkin yang nyetir memang nggak pandai atau bagaimana ya, saya kurang tahu. Tapi Indonesia buktinya menuju krisis ekonomi saat ini. Padahal ilmunya sudah diberikan dan kendaraannya sudah disiapkan. Tetapi namanya nggak berani, ya nggak berani. Namanya nggak punya keterampilan, ya nggak punya keterampilan. Ya nggak bakal diambil langkah tersebut. Apa buktinya cakar-cakaran di dalam negeri Amerika yang berkali-kali kita kabari untuk diambil peluang tersebut? Partai Demokrat di belakangnya adalah globalis cabal yang menggunakan kekuatan uang untuk mempidanakan lingkar satu Trump. Yang terakhir ini adalah Steve Bannon. Bannon adalah mantan chief
chief strategisnya Trump. Sebelum Paul Manafort, ketua tim ses Trump, Michael Cohen, ahli hukumnya Trump, sebelumnya lagi Michael Flynn, ketua National Security Advisor, dan Roger Stone, penasihat politik Trump sejak lama, semua dengan kasus ecek-ecek kecil nilainya, tapi hal ini menggemboskan kekuatan Trump. Tangkap menangkap telah dan akan terus terjadi hingga November. Ini antara pendukung Trump dan pendukung globalis cabal Demokrat. Setelah Bannon ditahan, maka dalam waktu dekat ini pihak CIA dan FBI pada saat pemerintah Obama akan mulai ditahan dan disidangkan melalui tuntutan Jaksa Agung Barr. Setelah investasi kejaksaan yang dipimpin Durham selesai, ini bisa benang merah yang menggeret ke Joe Biden. Alasan penahanan Bannon karena penggelapan hanya ratusan ribu dolar. Itu pun kasus sumir. Efeknya terhadap kampanye Trump, setidaknya penahanan ini Bannon tidak bisa leluasa untuk membantu kampanye Trump hingga November ini karena disibukkan dengan persidangan. Bannon adalah kaki tangan gerakan bawah tanahnya Trump. Di sini, mengapa Sontoloyo selalu menceritakan tentang the tale of two country, perang Amerika Tiongkok ini? Karena ini adalah pelajaran cara cerdas bernegara kelas dunia. Sebagaimana janji Bosman akan membuat 1000 video tentang cara cerdas bernegara agar anak muda generasi milenial dan generasi Zoomer, Anda semua bisa belajar. Kita semua setuju ke depan kita tidak pakai old system yang doesn't work dan old mind yang membuat dunia berantakan seperti sekarang. Juga pejabat dan politikus tua nasional saat ini serta masa lalu tidak akan jalan cara berpikir mereka di dalam menangani dunia di masa depan. Saya pun tidak. Yang terbaik kalian yang saat ini pemuda yang usianya di bawah 40 tahun. Belajarlah 3 tahun ini kalian berdaulat dalam bernegara nantinya. Kembali ke pelajaran cara bernegara kelas dunia. Kita lihat Amerika sekarang. Nanti balik ke Tiongkok yang ambil Hong Kong. Kita lihat bagaimana stable genius Trump akan lakukan pembalasan dengan penangkapan bad actor globalis cabal dalam waktu dekat ini hingga November mendatang. Dan ada yang lebih seru lagi sahabat, bagaimana Trump menangani Iran dan Venezuela dengan maksud menghancurkan aliansi mereka dengan Tiongkok. Awalnya diatur perdamaian UAE, Uni Emirat Arab, dengan Israel dan kontrol Amerika terhadap Saudi Arabia. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat Saudi Arabia akan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Maka masalah minyak Timur Tengah hanya Iran yang harus dikontrol untuk menjaga petrodolar. Di Amerika Latin hanya Venezuela yang belum dikontrol. Nakalnya penjual minyak ke Tiongkok membuat dihukumnya Venezuela beberapa tahun yang lalu oleh Amerika. Mata uang Venezuela dibanting dengan hyperinflasi yang membuat penurunan nilai mata uang lebih dari 1000%. Sekarang tinggal mainan politik dalam negeri Venezuela yang selalu dibuat goyang, gonjang-ganjing agar tidak berdaulat. Untuk menjadi penyeimbang di sisi produksi, Trump sudah mengeluarkan executive order untuk melakukan pengeboran di Alaska. Penyeimbangan ini untuk menimbulkan deterrent factor terhadap negara penghasil minyak bumi yang membandel. Kalau macam-macam, harga bakal dihancurkan dengan membuka keran Alaska. Bersama informasi di atas, sahabat muda, pasti sudah mulai terbayang bagaimana Anda nanti bermanuver dengan langkah catur internasional dan domestik negara yang Anda pimpin. Anda, kaum muda, saat ini yang usianya di bawah 40 tahun adalah new mind. Yang ada saat ini di banyak pejabatnya, terutama pejabat yang berpengaruh pada tetua-tetua yang gak punya nyali untuk ambil kesempatan, itu old mind. Bahkan di sisi seberang, beberapa kelompok oposisi yang tua-tua juga sama. Mereka old mind dan kita semua sependapat. Old mind doesn't work. Anda yang new mind yang pasti bisa menguasai dunia ke depannya, Anda adalah pemimpin melalui jalur konstitusi. Jangan berharap ke tetua-tetua termasuk orang seperti saya. Anda yang memimpin, kalian yang mengatur Indonesia. Pakailah sedikit ilmu Bosman ini. Bagian dari rencana besar Indonesia ke depannya. Bener deh, kalau diperhatikan saat ini pengelola negara terlalu inward looking. Tetapi itu pilihan yang kita harus pahami. Bukan untuk disalahkan, tapi diingatkan bahwa masalah COVID-19 itu adalah masalah outward looking. Juga dengan perkembangan ketegangan geopolitik di kawasan khususnya Laut Natuna Utara, manuvernya masih berposisi miring ke Tiongkok dan ini ketahuan lagi. Ini yang kita sering ingatkan atau sering teriakkan. Ayo susul Amerika, ayo hajar Tiongkok, ayolah bikin Indonesia berdaulat. Pakai infrastruktur keuangan dalam negeri, jangan pakai hutang atau pinjaman atau investasi asing. Caranya, oke, kita berikan lagi cara-cara sebagai salah satu solutif.
Kita tanya kepada pejabat negara ini, kamu perlu berapa cuannya wahai bos pejabat untuk membangun Indonesia? Iya, yang kalian sedang cari hutangan itu, yang lagi hitung-hitungan ke depan untuk menyelamatkan COVID perlu dana berapa? Apapun itu, monggo dijumlahkan. Iya bener, uang yang kalian mau pinjam di asing-asing itu loh. Ya berapa? Katakan perlu 2000 triliun. Ya cetak aja uangnya, lalu masukkan ke rekening dinaran, di mana uang tadi langsung masuk ke sistem keuangan nasional. Kan ada underlayingnya tuh, emas. Dan keluarkan lagi dana tersebut khusus untuk pembiayaan apapun yang pemerintah butuhkan. Rupiah tadi ada underlying emasnya. Lalu ada lagi jaminan underlying yang kedua, yaitu proyek UKM dan proyek produktif lainnya. Selesai kan? Takut inflasi? Inflasi itu selisih atau mismatch antara uang beredar dengan produksi. Kalau pakai blockchain, setiap cetak uang digunakan untuk produksi pasti tidak ada mismatchnya. Kecuali duitnya buat foya-foya, belanja-belanja barang konsumtif. Dan dengan blockchain gak bakal bisa dikorup karena rantai arusnya uang pasti kebaca kemana aja uang itu berjalan. Lalu pastinya kalau uang tadi diberikan ke UKM produktif gak bakal inflasi. Wes, sesederhana itu toh, kok masih ngeyel sih kalian gak percaya?